Perjanjian terkutuk di desa Waruduwur. Udara di desa Waruduwur masih beraroma tanah basah. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, kehidupan berdenyut tenang. Bapak-bapak pergi ke ladang dengan cangkul di bahu, ibu-ibu bersenda gurau di balai-balai bambu di depan rumah sambil merajut. Anak-anak riang berlarian di halaman. Langit biru membentang luas di atas mereka seolah menjanjikan kedamaian abadi bagi desa kecil yang tersembunyi di kaki bukit itu. Namun, di balik ketenangan itu ada bisikan yang mulai mengusik. Bukan bisikan angin, melainkan bisikan gatal yang perlahan merayap dari satu rumah ke rumah lainnya. Pada awalnya itu hanya gatal biasa. Pak Rahman yang merupakan seorang petani dan penjual hasil bumi mengira jika ia hanya digigit semut ketika pulang dari pasar. Ia menggaruk betisnya yang kemerahan, tapi gatal itu tak kunjung hilang. Di malam harinya, istri Pak Rahman, Bu Aminah, melihat bintik-bintik merah kecil di punggung Pak Rahman lalu mengoleskan minyak tawon dan berharap penyakit itu segera reda. "Malam ini, ibu jangan tidur sama bapak dulu ya. Takut nular," kata Pak Rahman sambil mendengus. "Alah, ini mah gatal-gatal biasa, Pak," sahut Bu Aminah. "Bu, bapak juga awalnya mengira kalau ini gatal biasa. Tapi gatal ini semakin banyak," ucap Pak Rahman lagi. "Ya sudah, terserah bapak aja," jawab Bu Aminah. "Ibu tidur di kamar, biar bapak tidur di depan." Pak Rahman pun segera keluar kamar dan menuju sofa di ruang tamu. Malam semakin larut, rasa gatal itu semakin mengganggu Pak Rahman. Sama sekali tidak bisa tidur hingga subuh. Esoknya, bintik-bintik itu berubah menjadi lepuhan-lepuhan kecil yang mengeluarkan cairan bening. Rasa gatalnya semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya, di balai desa, Bu Aminah mendengar keluhan serupa dari Bu Mardi. "Kulitku gatal-gatal banget, Mbak. Ini bukan bentol biasa loh. Tuh, sampai melepuh," kata Bu Mardi sambil menunjukkan lengannya yang mulai dipenuhi ruam merah. "Loh, kok sama ya? Suamiku juga begitu. Tadi malam sampai tidak bisa tidur," sahut Bu Aminah. Warga yang datang semakin banyak. Semua keluhannya sama. Sang kepala desa, Pak Pardi, mencoba menenangkan warga. Di siang harinya, ia mengundang mantri kesehatan dari kota kecamatan yang datang dengan wajah bingung. "Ini sepertinya alergi parah, Pak. Tapi jujur, saya belum pernah melihat yang seperti ini," ujar mantri itu memberikan salep dan obat gatal yang kelak tak memberikan hasil sama sekali. "Jadi sekarang itu kita harus gimana?" tanya Pak Kades Kardi. "Kita tunggu sampai beberapa hari lagi, semoga saja akan membaik," lanjut mantri itu. Seminggu berlalu dan penyakit itu semakin merajalela. Seluruh desa diselimuti ketakutan. Hampir setiap rumah memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang terjangkit. Kulit-kulit para korban membengkak, melepuh, pecah, dan mengeluarkan nanah berbau tak sedap. Warna kulit berubah menjadi kehitaman di area yang terinfeksi seolah terbakar dari dalam. Anak-anak yang biasanya ceria kini menangis semalaman karena gatal yang menyiksa. Para orang tua terpaksa mengikat tangan anak-anak mereka agar tidak menggaruk hingga berdarah. "Anakku itu loh, susah banget kalau dibilangin disuruh jangan digaruk, malah digaruk-garuk terus," sewot Bu Mardi. Jangankan anak kecil, yang dewasa aja susah dibilangin. "Itu loh suamiku, garuk-garuk terus setiap detik. Kesel," pekik Bu Aminah. Jalan-jalan desa menjadi lengkang. Balai desa tak lagi ramai. Warga yang sehat mulai menjauhi yang sakit, membangun batas tak terlihat di antara mereka. Bisikan-bisikan mulai beredar di masyarakat. "Ini kutukan, pasti ada yang berbuat jahat." Ketakutan itu lebih menular daripada penyakit itu sendiri. Di tengah keputusasaan yang melanda, perhatian warga beralih pada satu sosok, Ki Lurah Kerta. Ia bukan hanya tetua desa yang dihormati karena kebijaksanaan dan umurnya, tetapi juga seorang dukun dengan reputasi kesaktian yang sudah melegenda.
Rumahnya yang terpencil di pinggiran hutan selalu dikaitkan dengan aura misteri dan kekuatan gaib. Warga pun kembali berkumpul di balai desa. Sebagai kepala desa, saya akan memutuskan hal yang terbaik untuk desa kita, ucap Pak Kades Pardi penuh wibawa. Ayo Pak, segera lakukan sesuatu. Jangan sampai penyakit ini semakin meluas dan parah, ucap salah satu warga. Malam itu, Pak Kades Pardi bersama beberapa perwakilan warga yang masih sehat atau setidaknya belum terlalu parah berkunjung ke rumah Ki Lurakerta. Aroma kemenyan dan bunga melati menusuk hidung mereka. Ki Lurakerta duduk bersilap, matanya yang tua memancarkan kilau aneh di bawah sorot lampu minyak. Wabah ini bukan dari dunia manusia, katanya dengan suara berat. Ini teguran, kemarahan penunggu sendang larangan. Warga saling pandang, bulu kuduk mereka merebak. Ya, semua orang tahu tentang sendang larangan, mata air keramat yang selalu dihindari oleh warga. Ada satu jalan, lanjut Ki Lurakerta. Suaranya kini sedikit lebih lantang dan penuh keyakinan. Sebuah Perjanjian di malam Jumat Kliwon dengan penunggu sendang larangan itu. Ning, pikiran warga berkelana antara skeptis dan secerca harapan gila, namun tentu saja mereka akan mudah terpedaya. Perjanjian ini akan memberikan kalian kekebalan. Yang sudah sakit akan sembuh. Kita semua akan diselamatkan. Tapi Ki Lurakerta berhenti, menatap satu persatu wajah yang pucat di depannya. Kita harus memenuhi syaratnya. Setiap orang yang ingin dilindungi harus ikut dalam ritual di malam Jumat Kliwon. Dan apa yang dituntut penunggu harus kita berikan. Baik, kami siap, jawab warga hampir bersamaan. Keputusasaan telah mengalahkan akal sehat. Bagi mereka, kata-kata dari Ki Lurakerta adalah janji satu-satunya di tengah badai wabah yang tak berkesudahan. Mereka mengangguk serempak, mengabaikan keraguan yang berbisik di sudut hati masing-masing. Mereka memilih hidup, tak peduli harga apa yang harus dibayar, dan malam Jumat Kliwon akan segera tiba sebentar lagi. Ya sudah, kalau begitu kami semua pamit dulu ya Ki, ucap Pak Kades Pardi. Sesampainya di desa, warga pun membubarkan diri. Desas-desus mengenai perjanjian Ki Lurakerta menyebar lebih cepat daripada wabah itu sendiri. Di satu sisi, ada secerca harapan yang menggantung di mata warga yang putus asa. Di sisi lain, ada rasa ngeri yang menusuk, mengingat aura angker sendang larangan dan cerita-cerita lama tentang perjanjian dengan makhluk tak kasat mata. Bapak yakin akan ikut melakukan perjanjian? Apa Bapak tidak takut dengan akibatnya nanti? Tanya Bu Aminah. Tidak ada pilihan lain, Bu. Bisa saja, cepat atau lambat, penyakit ini akan membuat nyawa seseorang melayang, ucap Paraman lemas. Tapi, apa tidak ada cara lain? Ini musyrik loh Pak, seru Bu Aminah. Musyrik? Puskesmas sama rumah sakit saja tidak ada yang mampu. Tidak ada cara lain lagi, pekik Paraman yang sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Beberapa warga yang sekarang berada di balai desa menolak mentah-mentah ide itu. Salah satunya adalah Bu Siti, bidan desa yang baru beberapa tahun mengabdi di desa Waruduwur. Tentu saja ia hanya percaya pada pengobatan medis dan akal sehatnya saja. Ini itu penyakit, bukan kutukan. Kita harus mencari obatnya, bukan malah mencari jalan sesat, seru Bu Siti pada Kades Pardi yang terlihat gelisah, namun suaranya tenggelam dalam kepanikan yang melanda. Banyak yang melihatnya sebagai orang luar yang tak mengerti adat istiadat desa. Jangan ikut campur urusan desa ini. Kalau ibu sendiri saja tidak dapat membantu kami, teriak Pak Kades Pardi. Baiklah, silakan lakukan apa yang Bapak inginkan, ucap Bu Siti lalu meninggalkan balai desa bersama beberapa warga. Udah Pak, jangan dengerin bidan itu. Kami sepenuhnya percaya sama Pak Kades, ucap Paraman.
Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit pekat tanpa bintang seolah ikut menahan nafas atas ketidakpastian di desa itu. Udara dingin dan lembab merayap di kulit disertai bau kembang melati aneh yang semakin pekat. Hampir 3/4 warga desa berkumpul di tepi sendang larangan membentuk lingkaran. Mereka yang terjangkit wabah dengan kulit melepuh dan badan gemetar dipapa atau diseret, mata mereka penuh harapan dan ketakutan. Percayalah, leluhur kita pasti akan membantu anak keturunannya, seru Pak Kades Pardi. Warga pun mengangguk setuju. Mari kita semua fokuskan hati dan juga pikiran, ucap Ki Lurah Kerta. Di tengah kerumunan, Ki Lurah Kerta berdiri tegak di samping pohon beringin raksasa yang menaungi sendang. Cabang-cabangnya menjuntai, tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkram siapa saja di bawahnya. Sesajen tertata rapi, bunga 7 rupa, kemenyan yang mengepul, wadah berisi darah ayam hitam. Ki Lurah Kerta mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti oleh siapapun. Suaranya bergaung di keningan malam. Seiring mantra yang diucapkan, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu obor yang dibawa warga berkedip-kedip tak menentu seolah ditiup nafas makhluk tak kasat mata. Bau busuk samar mulai tercium, bercampur dengan aroma melati dan kemenyan. Warga mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, diikuti sensasi kehadiran yang sangat berat seolah ada sesuatu yang sangat besar baru saja bangun dari tidur panjangnya. Wahai penunggu sendang larangan, kami datang membawa persembahan. Kami mohon belas kasih-Mu. Hentikan wabah ini. Berikan kami kekebalan. Lindungi kami dari malapetaka, seru Ki Lurah Kerta. Suaranya membahana. Tiba-tiba saja permukaan air sendang itu bergejolak, padahal tak ada angin atau makhluk di sendang itu. Riak-riak besar terbentuk seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak di bawahnya. Dari dalam air muncul bayangan hitam raksasa tanpa bentuk yang jelas, tetapi memancarkan aura hitam yang luar biasa. Sebuah suara, bukan suara yang bisa didengar telinga, melainkan bisikan yang menusuk langsung ke dalam pikiran setiap orang, memenuhi benak mereka dengan janji-janji palsu dan tuntutan yang samar. Kekebalan akan kalian dapatkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Jiwa akan menjadi milikku. Bisikan itu bergaung dalam benak warga. Meskipun bingung dan ketakutan, warga yang putus asa telah terbutakan oleh harapan akan kesembuhan. Mereka mengangguk serempak dalam diam, menyetujui perjanjian yang bahkan tak mereka pahami sepenuhnya. Ki Lurah Kerta tersenyum tipis, senyum yang tak terbaca. Kemudian ia menginstruksikan setiap warga untuk mencelupkan ibu jari mereka ke dalam wadah darah ayam hitam dan menempelkannya di dahi masing-masing. Darah itu dingin dan begitu menyentuh kulit, sensasi terbakar yang aneh menjalar ke sekujur tubuh mereka. Kita sudah membuat perjanjian. Tak ada jalan untuk membatalkannya, teriak Ki Lurah Kerta, sementara warga hanya bisa saling padang. Di antara kerumunan dan ketakutan yang penuh dengan harapan itu, beberapa pasang mata menatap dari kejauhan. Orang-orang yang tidak ikut serta Bu Siti bersama beberapa keluarga lain yang menolak gagasan Ki Lurah Kerta bersembunyi di balik semak-semak. Mereka melihat ritual itu dengan ngeri. Hati mereka seakan tersayat-sayat. Mereka tidak tahu apa yang telah diperbuat tetangga-tetangga mereka, tetapi mereka tahu satu hal, apapun itu, tak ada kebaikan yang akan lahir dari perjanjian dengan kegelapan. Malam itu, wabah seolah berhenti. Desa Warudur diselimuti keheningan yang lebih dalam, sebuah keheningan yang dingin dan penuh janji yang akan segera menuntut pelunasan cepat atau lambat. Di salah satu rumah, ketakutan dan kebahagiaan seakan bercampur menjadi satu. Meskipun sama-sama melakukan perjanjian, mereka sebenarnya memiliki keyakinan yang berbeda. Pilihan kita tepat. Lihat saja orang-orang yang tidak melakukan perjanjian.
mereka masih mengidap penyakit kutukan itu, ucap Paraman. Tapi ibu takut loh Pak, ujar Bu Aminah. Takut? Takut kenapa? Tanya Paraman. Yang terjangkit akan sembuh, yang belum terjangkit selamanya tidak akan tertular penyakit itu, kebal. Tapi firasat ibu tidak enak, ucap Bu Aminah lirih. Udahlah, sebaiknya kita segera tidur. Mereka pun beranjak tidur. Paraman tidur dengan meninggalkan senyum yang mengembang, sementara Bu Aminah tidur dengan raut muka masam. Paraman bermimpi indah, sedangkan Bu Aminah justru sebaliknya. Pagi hari setelah malam Jumat Kliwon terasa seperti kebangkitan dari takdir buruk. Mentari bersinar cerah, menghangatkan tanah yang semalam diselimuti hawa dingin misterius. Bisikan-bisikan gatal dan rang kesakitan tak lagi terdengar dari rumah-rumah. Seolah sihir, wabah penyakit kulit itu seketika lenyap. Paraman terbangun dengan kaget. Kulitnya yang semalam melepuh dan bernanah kini mulus tak bernoda. Bekas-bekas kehitaman yang menjijikan hilang seutuhnya. Dia menatap tangannya tak percaya, lalu buru-buru membangunkan Bu Aminah. Istrinya terbelalak melihat tangan suaminya yang tadinya penuh ruam kini putih bersih. Suara-suara segera bergaung di seluruh desa. Teriakan haru, tawa dan tangis kebahagiaan memenuhi udara desa. Orang-orang berhamburan keluar rumah, saling memeriksa kulit satu sama lain, mengkonfirmasi keajaiban yang telah terjadi ini. Ya, Ki Lurah Kerta benar, dia sudah menyelamatkan kita, seru Paraman. Wajahnya berseri-seri. Warga yang semalam ragu kini memuja Ki Lurah Kerta sebagai pahlawan mereka. Mereka berbondong-bondong menuju ke rumah sang dukun, membawakan persembahan dan ucapan terima kasih. Ki Lurah Kerta menyambut mereka dengan senyum yang penuh rahasia, seolah sudah menduga jika semua ini akan terjadi. Sementara itu di sisi lain desa, di rumah Bu Siti, suasana terasa berbeda. Bu Siti dan keluarganya menolak perjanjian itu, masih menderita gatal kulitnya, dan juga kulit anak-anaknya masih gatal dan bernanah. Mereka menyaksikan keajaiban yang menimpa para tetangga dengan perasaan campur aduk, lega untuk orang lain tetapi juga takut akan apa yang menanti mereka sendiri. Bu, mereka sudah pada sehat, tapi kita masih sakit, ujar anak Bu Siti. Suaranya lesu. Bu Siti mengelus rambut anaknya. Kita juga akan sembuh nak, hanya butuh waktu. Tapi kita tidak membayar dengan harga yang kita tidak tahu. Matanya menatap rumah-rumah tetangga yang kini dipenuhi tawa, bertanya-tanya apa harga yang tersembunyi di balik kesembuhan instan itu. Beberapa hari kemudian, gejala aneh mulai muncul pada mereka yang ikut perjanjian. Pada awalnya hanya kecil. Paraman yang tadinya ceria karena sudah sembuh kini mulai sering melamun. Ia kadang menatap kosong ke arah depan, bahkan ketika Bu Aminah berbicara padanya, ketika ditanya ia hanya tersenyum dengan tipis seolah tidak mendengar. Bu Aminah mulai khawatir. Pak, makan dulu, ibu sudah siapkan loh dari tadi, ucap Bu Aminah lembut. Namun tak ada jawaban sama sekali dari suaminya. Bu Marding juga sudah sembuh total. Tiba-tiba saja menjadi sangat berbeda. Ia berhenti merajut kegiatan yang dulu sangat ia cintai. Matanya sering terlihat kosong dan ia hanya akan menjawab pertanyaan dengan satu atau dua patah kata. Ia tak lagi tertawa, tak bisa tersenyum lebar seperti biasa. Perubahan-perubahan ini pada awalnya dianggap sebagai efek samping dari wabah yang parah atau kelelahan. Warga menganggap itu adalah hal biasa setelah melalui penderitaan hebat. Namun pola itu terus berulang. Seorang pemuda yang dikenal paling periang di desa itu sekarang hanya duduk diam di teras rumahnya, menatap nanar ke arah ladang tanpa ekspresi. Ibu-ibu yang dulu cerewet kini hanya diam membatu saat berkumpul. Tawa dan canda yang sempat kembali perlahan memudar, tergantikan oleh keheningan aneh yang menyelimuti warga yang sehat. Tubuh mereka pulih sempurna, tetapi ada sesuatu yang hilang dari mata mereka. Kilau hidup seolah padam, tergantikan oleh kekosongan yang dingin.
Kilurakerta yang menyaksikan perubahan ini dari kejauhan hanya tersenyum tipis. Senyum itu tidak mencerminkan kelegaan, melainkan kepuasan yang menyeramkan. Di balik punggungnya, bayangan pohon beringin di sedang larangan seolah bergerak-gerak menari dalam bisikan angin, seolah ikut merayakan kemenangan pertama dari sebuah perjanjian yang baru saja dimulai. Hari berganti minggu. Perubahan pada warga desa Waruduwur semakin jelas dan mengkhawatirkan. Bukan lagi sekedar melamun atau apatis gini. Ada gangguan yang lebih menakutkan. Mereka yang ikut perjanjian mulai dihantui. Pada awalnya, itu hanyalah bisikan. Bisikan yang terasa seperti angin dingin menembus telinga, mengucapkan kata-kata tak jelas, hanya gumaman panjang yang membuat merinding. Rahman mulai sering terbangun di tengah malam, mendengar suara-suara lirih memanggil namanya dari kegelapan di luar jendela. Ia akan menoleh, mencari sumbernya, tetapi tak ada apa-apa kecuali keheningan malam yang menusuk. Bu Aminah yang berbagi ranjang dengannya sering mendapati duduk di tepi tempat tidur menatap kosong ke arah dinding dengan mata terbuka lebar. "Bapak kenapa?" tanya Bu Aminah. Pak Rahman hanya menggeleng dengan wajah kebingungan. Kemudian muncullah bayangan hitam yang melintas cepat di sudut mata, menghilang ketika berusaha melihatnya. Bentuknya tak jelas, kadang seperti sosok tinggi kurus, kadang seperti gumpalan asap yang bergerak. Warga yang sehat mulai bercerita satu sama lain tentang bayangan ini, pada mulanya dengan nada geli, lalu dengan ketakutan yang nyata. "Apa yang terjadi pada kita?" bisik mereka, mulai merasakan jika ada yang salah. "Kenapa kita terus dihantui?" tanya warga lainnya. Gangguan semakin intens. Bayangan itu kini muncul lebih sering, lebih jelas, dan kadang berhenti seolah mengawasi mereka. Bisikan-bisikan itu kini lebih terang, kadang menyebutkan nama mereka atau bahkan kalimat singkat yang menakutkan. "Aku datang. Sudah waktunya." Suara itu seakan bergema di tempat dimanapun mereka berada. "Kita harus kembali minta bantuan sama Kilurakerta," ucap salah satu warga. "Ada yang salah. Apa jangan-jangan ini berkaitan dengan Kilurakerta ya?" sahut warga yang lainnya. "Sebenarnya Kilurakerta itu membentuk kita atau menjerumuskan kita ya?" gumam Pak Rahman. Ketakutan semakin menyelimuti warga yang telah sembuh. Tawa yang sempat kembali kini lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi cemas dan mata yang terus waspada. Mereka mulai menghindari keramaian, takut akan apa yang mungkin mereka lihat atau dengar dari orang lain. Mereka yang tadinya memuja Kilurakerta kini mulai menatapnya dengan pandangan penuh pertanyaan, bahkan sedikit kecurigaan. Pak Kades Pardi merasa semakin tertekan. Ia sendiri merasakan bisikan dan melihat bayangan itu. Tubuhnya sehat, wabah lenyap, tetapi jiwanya terasa terkuras. Ia berusaha mencari penjelasan, berbicara dengan warga satu persatu, tetapi semua mengalami hal yang sama. Bahkan beberapa orang yang mengalami gangguan lebih parah tiba-tiba menemukan bekas cakaran di punggungnya saat bangun tidur. Bu Mardi yang sering ditemukan bicara sendiri dengan suara yang bukan miliknya mulai dikucilkan oleh sesama korban perjanjian. Ketakutan menciptakan perpecahan baru pada orang-orang yang melakukan perjanjian itu. Pak Kades kenapa tidak mencari solusi? Kenapa Pak Kades akan abai terhadap nasib kita?" tanya Pak Rahman. "Abai? Maksudnya Pak Rahman gimana?" tanya Pak Kades Pardi dengan nada tinggi. "Apa yang harus kita lakukan Pak Kades?" tanya Bu Mardi sembari sesenggukan. Entahlah," jawab Pak Kades Pardi lemah. Sementara itu, di sisi lain desa, Bu Bidan Siti dan keluarganya masih berjuang melawan penyakit kulit. Mereka gatalnya masih ada, tapi lepuan mulai mengering dan rasa sakitnya berkurang. Mereka tidak merasakan bisikan atau melihat bayangan. Mereka justru melihat dengan jelas perubahan mengerikan pada tetangga-tetangga mereka yang sehat karena perjanjian terkutuk itu. Senyum tipis yang kosong, tatapan mata yang hampa, aura ketakutan yang terpancar dari setiap gerak-gerik mereka. Mereka memang sudah tidak sakit lagi, tapi sepertinya ada yang lain yang kini menjangkiti mereka.
Sesuatu yang jauh lebih buruk daripada gatal, ujar Bu Siti pada suaminya suatu malam sembari menatap ke arah rumah Paraman yang lampunya menyala. Kasihan mereka. Kita harus menolong mereka, Bu, tanya suami Bu Siti. Belum saatnya, jawab Bu Siti lirih. Kilura Kerta sesekali akan keluar, berjalan melewati warga yang terlihat lesu dan ketakutan. Ia tersenyum tipis, sorot matanya seperti pemburu yang puas melihat jeratnya bekerja. Dia tahu betul apa yang terjadi dan ia tahu ini baru permulaan. Perjanjian malam Jumat Kliwon telah mengikat mereka dan kini sang penunggu mulai menagih jiwa yang telah dijanjikan. Teror yang dirasakan oleh warga desa Warudur bukan lagi sekedar bisikan atau bayangan kini. Hal itu menjadi nyata dan mengancam. Beberapa hari setelah gangguan-gangguan psikis itu muncul, peristiwa tak masuk akal mulai terjadi. Yang pertama adalah Pak Rahman. Suatu pagi, Bu Aminah menemukan suaminya duduk di tengah ladang di bawah terik matahari dengan tangan menggenggam segenggam tanah basah. Matanya kosong tak berkedip dan ia tak merespon panggilan Bu Aminah. Ketika Bu Aminah mencoba membawanya pulang, tubuh Paraman terasa dingin dan juga kaku, seolah jiwanya telah pergi. Ia memang masih bernafas, detak jantungnya ada, tetapi tak ada lagi gairah hidup di sana, seakan hanya sebuah cangkang. Pak, Bapak kenapa? Tanya Bu Aminah cemas. Paraman kadang menjawab, kadang tidak. Kesadaran dan kewarasannya naik turun. Kemudian Bu Mardi, anaknya, menemukan ia tergeletak di dapur, menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Dia masih bernafas, tapi seperti Paraman, tidak ada respon, tidak ada emosi. Sepasang matanya kini sepenuhnya hitam seperti arang ketakutan, menyebar seperti api. Satu persatu warga yang ikut perjanjian mulai menunjukkan gejala yang sama. Tubuh mereka ada, tetapi jiwa mereka seolah dicuri. Kepala Desa Pardi yang juga merasakan bisikan bayangan kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Dia melihat warganya, tetangga-tetangganya berubah seolah menjadi zombie. Rasa bersalah menggerogotinya. Dia telah mengiyakan usulan Kilura Kerta dan kini dia sendiri merasakan beban perjanjian itu. Setiap malam bisikan di telinganya semakin jelas, bukan lagi gumaman, melainkan perintah-perintah yang mengerikan, menyuruhnya melakukan hal-hal yang tak masuk akal, mendorongnya ke batas kegilaan. Apa yang terjadi padaku? Tanya Pak Kades dalam hatinya. Di sisi lain, Bu Siti dan keluarganya kembali menyaksikan kengerian ini dari kejauhan. Penyakit kulit keluarga Bu Siti hampir sepenuhnya sembuh. Meski gatalnya masih ada, tetapi ruam dan lepuhan sudah mengering, menyisakan bekas yang samar. Mereka terhindar dari kengerian yang dialami para tetangga. Peristiwa ini menguatkan keyakinan Bu Siti bahwa ia telah membuat keputusan yang benar meskipun harus menderita secara fisik. Alhamdulillah, kita menjadi salah satu warga yang menolak perjanjian itu, ucap Bu Siti. Allah telah menyelamatkan kita dari jalan yang sesat itu, Bu, sahut suami Bu Siti. Malam itu, Pak Kades berinisiatif mendatangi rumah Bidan Siti sebagai tanggung jawab dirinya selaku kepala desa. Meskipun Pak Kades Pardi merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak boleh lemah seperti warga lainnya. Mereka membayar dengan jiwa mereka, bisik Bu Siti kepada Pak Kades Pardi yang datang diam-diam ke rumahnya untuk mencari jawaban. Wajah Pak Kades Pardi pucat pasi, matanya cekung. Ia tampak berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Kilura Kerta tahu ini akan terjadi, gumam Pak Kades, suaranya parau. Dia menipu kami. Kami pikir kami akan terbebas dari penyakit ini, tapi kami justru menyerahkan diri pada sesuatu yang lebih kejam. Syukurlah kalau Pak Kades mulai sadar. Kita harus segera bertindak, ucap Bu Siti lirih. Baik, saya sekarang akan melakukan apapun yang Bu Bidan perintahkan, kata Pak Kades dengan nada yang sopan. Sekarang Pak Kades lebih baik pulang dulu. Nanti saya akan pikirkan solusi terbaiknya, ujar Bu Siti.
Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, suara lain terdengar. Bukan bisikan di telinga, melainkan lolongan panjang yang memecah kesunyian desa Waruduwur. Lolongan itu berasal dari rumah Ki Lurakerta. Keesokan paginya, warga menemukan pintu rumah Ki Lurakerta terbuka lebar, rumahnya kosong. Dukun itu menghilang. Apa yang terjadi sama Ki Lurakerta? Tanya warga. Entahlah, mungkin saja dia sedang tidak baik-baik saja, kata warga yang lain. Tidak ada jejak pertarungan, tidak ada darah, ia lenyap begitu saja seolah ditelan bumi. Beberapa warga yang masih memiliki akal sehat mulai berbisik-bisik menduga jika Ki Lurakerta telah menjadi tumbal pertama dari perjanjian itu, atau mungkin ia telah kabur menyelamatkan diri dari warga yang mulai curiga. Yang jelas, sang dukun yang menjanjikan keselamatan kini telah menjadi bagian dari misteri yang mengancam seluruh desa. Kepergian Ki Lurakerta tidak membawa kelegaan, justru menambah ketakutan baru di desa Waruduwur. Warga yang tersisa kini terbagi menjadi dua kubu dan garis perpecahan itu semakin tajam. Di satu sisi adalah mereka yang terikat perjanjian. Tubuh mereka sehat, bebas dari wabah kulit menjijikan, tetapi jiwa mereka terkikis. Sebagian besar dari mereka kini hanya cangkang-cangkang kosong yang berjalan. Mata mereka hampa, bibir mereka mengatap rapat. Beberapa di antaranya, seperti Pak Rahman, masih berjuang melawan pengaruh entitas tak nyata itu. Mereka sering terlihat kesakitan, mengepalkan tangan, seolah berusaha mengusir bisikan mengerikan dari kepala mereka. Ketakutan akan menjadi kosong, seperti tetangga mereka adalah neraka yang tak berkesudahan. Di sisi lain adalah mereka yang menolak perjanjian, dipimpin oleh Bobi dan Siti. Jumlah mereka tak banyak, mungkin hanya sekitar seperempat dari populasi desa. Kulit mereka masih menunjukkan bekas-bekas wabah, beberapa bahkan masih gatal dan bersisik. Ketegangan antara kedua kubu ini memuncak. Warga yang kosong seringkali mengganggu mereka yang tidak ikut perjanjian. Meskipun tidak secara langsung, mereka akan berdiam-diam di depan rumah menatap kosong atau mengucapkan gumaman aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Seharusnya kamu ikut merasakan apa yang kami rasakan, saut warga yang mulai kosong itu. Pak Kades Pardi terus melawan bisikan yang menggerogoti pikirannya, berusaha keras mempertahankan fungsi desa, namun usahanya sia-sia. Dengan sebagian besar warga yang terpengaruh, kegiatan desa lumpuh, ladang-ladang terbengkalai, pasar sepi, anak-anak tak lagi bersekolah. Keputusasaan dan ketakutan semakin merajalela. Kita harus bertindak, Pak Kades, ucap Bu Siti. Ya, jawab Pak Kades dengan kesadaran yang sering kali hilang. Melihat kondisi ini, Bu Siti merasa harus segera bertindak. Ia tak bisa lagi hanya diam. Sebagai bidan yang terbiasa menyelamatkan nyawa orang, nalurinya mendorong untuk mencari solusi. Dengan berbekal sedikit pengetahuan suaminya tentang pengobatan tradisional dan cerita-cerita, ia mulai menyusuri jejak Bu Siti dan suaminya mulai mendatangi rumah-rumah warga yang jiwanya kosong untuk mencari petunjuk. Suami Bu Siti membawa buku-buku milik ayahnya yang merupakan seorang tabib, mencari informasi tentang perjanjian gaib atau kutukan yang serupa. Bu Siti tahu mereka tidak bisa menunggu bantuan dari luar. Desa Waruduwur telah terisolasi dan wabah yang menimpa mereka jauh lebih aneh dari yang bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Jawabannya, jika ada, pasti ada di dalam desa itu sendiri, tersembunyi di balik misteri sendang larangan dan perjanjian yang telah mengikat mereka. Dia harus menemukan cara untuk membatalkan perjanjian itu, atau semua yang tersisa dari desa Waruduwur akan lenyap, bukan karena penyakit, melainkan karena diambil alih oleh kegelapan. Penyelidikan Bu Siti dan suaminya membawanya ke sudut-sudut desa Waruduwur yang selama ini terabaikan, dan ke dalam kisah-kisah yang sudah dilupakan. Ia mulai dengan mencari petunjuk dari rumah Ki Lurakerta yang kosong.
Debu tebal menyelimuti setiap sudut, tapi di sebuah lemari tua ia menemukan gulungan buku tua yang tampak rapuh dan beberapa catatan tulisan tangan Ki Lurakerta sendiri. Naskah itu berbahasa Jawa kuno. Sebagian besar tak bisa dibaca oleh Bu Siti, namun beberapa simbol yang familiar seperti gambaran pohon beringin raksasa dan siluet sendang larangan menarik perhatiannya. Catatan Ki Lurakerta meskipun tidak lengkap mengungkapkan kegelisahan dan obsesi dukun itu terhadap kekuasaan dan cara mengendalikan entitas gaib. Ada beberapa kalimat yang menyoroti tentang kekuatan kuno yang terjebak dan keseimbangan yang terganggu. Pasti ada petunjuk, gumam Bu Siti. Suaminya mengangguk. Mereka meninggalkan rumah Ki Lurakerta sembari membawa barang-barang yang mungkin diperlukan. Bu Siti juga mencoba bicara dengan warga yang paling tua, yang masih memiliki kewarasan, nenek-nenek dan kakek-kakek yang menolak perjanjian atau yang terlalu tua untuk ikut ritual menjadi sumber informasinya. Mereka bercerita tentang sejarah Sendang Larangan, bukan hanya sebagai tempat keramat, tetapi juga sebagai tempat pemujaan kuno yang telah lama dilupakan. Konon, di sana pernah ada sebuah gerbang menuju dunia lain yang dijaga oleh entitas yang sangat kuat. Entitas ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia biasa, hanya bisa dipinjam kekuatannya dengan harga yang sangat mahal. Sosok itu sangat haus, Dok, kata nenek itu dengan suara bergetar dan mata menerawang. Haus akan energi kehidupan. Dia tidak peduli penyakit. Dia hanya ingin mengambil. Ki Lurah itu mungkin mengira dia bisa mengendalikannya, tapi sebenarnya dia hanya membuka jalan. Jadi sekarang Ki Lurakerta kemana dan di mana ya, Nek? Tanya Bu Siti penasaran. Yang pasti dia akan mendapat tempat terburuk, jawab si nenek sembari menarik nafas panjang. Jadi Ki Lurakerta akan bernasib lebih buruk daripada warga lainnya, tanya Bu Siti lagi. Iya, tentu saja. Bu Siti mulai menyatukan kepingan-kepingan informasi wabah penyakit kulit itu. Ia sadari mungkin bukan kutukan awal, melainkan hanyalah pemicu, sebuah cara alami untuk membuat warga putus asa dan kemudian mencari jalan pintas sehingga mempermudah Ki Lurakerta menawarkan perjanjian. Ki Lurakerta tidaklah menyelamatkan mereka, dia hanya menjadi perantara atau bahkan tumbal pertamanya untuk mengumpankan seluruh warga desa kepada entitas itu. Dengan waktu yang kian menipis dan pemahaman yang semakin jelas tentang ancaman yang mereka hadapi, Bu Siti tahu mereka harus bertindak. Berbekal informasi dari naskah Ki Lurakerta dan cerita para tetua, ia kini tahu bahwa perjanjian itu tidak bisa dibatalkan, tapi dengan harga yang sebanding dengan apa yang telah diberikan. Bu Siti mengumpulkan sisa warga yang masih tersisa jiwanya, termasuk Paraman dan Pak Kades Pardi yang kini terlihat jauh lebih kurus dan kelelahan terus-menerus memegangi kepalanya. Kita harus segera kembali ke Sendang Larangan, kata Bu Siti, suaranya tegas penuh keyakinan. Kita harus segera membatalkan perjanjian itu. Kalau tidak, entitas itu akan mengambil semua yang tersisa dari kita. Beberapa warga ragu, ketakutan masih menguasai mereka. Mereka takut kembali sakit, takut akan kemarahan entitas itu. Tapi melihat kondisi tetangga mereka yang kosong dan menyadari bahwa kematian jiwa jauh lebih mengerikan dari penyakit kulit, mereka akhirnya setuju. Malam kembali menyelimuti desa Waruduwur sekali lagi di malam Jumat Kliwon malam yang sama ketika perjanjian sesat itu dibuat. Kali ini bukan harapan yang membawa mereka ke Sendang Larangan, melainkan tekad untuk bertarung. Kelompok Bu Siti yang kecil tapi penuh keberanian membawa obor dan senjata seadanya. Ketika mereka tiba di tepi Sendang Larangan, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Hampir seluruh warga yang kosong telah berkumpul di sana, berdiri diam, melingkari pohon beringin raksasa. Wajah mereka hampa, mata mereka hitam pekat.
Mereka seperti boneka-boneka yang digerakkan oleh sosok tak kasat mata. Di tengah mereka, aura dingin dan menekan memancar kuat. Entitas itu yang tak terlihat kini terasa jauh lebih pekat. Kehadirannya seolah telah menyatu dengan suasana sedang. Kilura Kerta tidak ada di sana. Mungkin ia memang telah pergi atau ditelan habis oleh entitas yang ia coba kendalikan. Bu Siti tahu ritual pembatalan ini menuntut pengorbanan yang tulus, bukan darah, bukan benda berharga, melainkan pengakuan penolakan dan mungkin kesediaan untuk menerima kembali penderitaan awal. Ia mulai melantunkan mantra penolakan dari naskah kuno yang ditemukan. Begitu Bu Siti melantunkan mantra, entitas itu bereaksi. Udara di sekitar sedang menjadi dingin, menusuk. Obor-obor berkedip liar. Bayangan hitam raksasa mulai menari-nari di antara pepohonan. Pakadis Pardi dengan sisa-sisa kewarasannya berjuang keras melawan bisikan di kepala. Dia tahu ini adalah pertarungan terakhirnya melawan pengaruh sosok itu. Dengan sekuat tenaga dia melindungi Bu Siti, menghalau warga yang kosong agar tidak mendekati bidan desa itu. Ia berteriak, memanggil nama-nama mereka, berusaha membangunkan kembali dari kendali entitas itu, namun sia-sia belaka. Mantra-mantra yang kamu baca hanya bisa mengalahkannya sementara. Bacakanlah ayat-ayat suci. Suara itu begitu lirih dan lembut, hanya bisa didengar oleh Bu Siti seorang. Bu Siti pun insaf karena jauh lebih percaya pada mantra-mantra dibanding ayat-ayat suci. Dia sadar kekuatan Tuhan jauh lebih kuat daripada kekuatan apapun di dunia ini. Bu Siti pun segera membacakan ayat-ayat suci. Pertarungan pecah, bukan pertarungan fisik yang sesungguhnya, melainkan pertarungan yang tak terlihat. Bu Siti melawan aura hitam dari entitas yang terus menyerang, terus melantunkan ayat-ayat suci. Sementara itu, warga yang masih waras berusaha menahan para tetangga mereka yang jiwanya telah diambil, mencoba melindungi Bu Siti. Mereka tahu nasib desa Waruduwur kini berada di tangan Bu Siti. Jaga Bu Siti dari orang-orang yang telah terpengaruh kekuatan itu, teriak Pakades Pardi. Ayat-ayat suci yang dilantunkan Bu Siti bergaung, menembus lolongan entitas yang semakin menggila. Setiap ayat terasa seperti belati yang menusuk. Permukaan sedang bergejolak, memuntahkan lumpur hitam dan bau busuk yang menyengat. Pohon beringin berderak hebat, seolah akar dicabut dengan paksa. Warga yang kosong itu berteriak melengking, bukan suara mereka, melainkan raungan dari entitas yang terganggu. Tetap lindungi Bu Siti walaupun nyawa taruhannya, teriak Pakades Pardi. Pakades Pardi yang telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melindungi Bu Siti tiba-tiba saja ambruk. Matanya terbuka lebar, kilau kehidupan di dalamnya seketika padam. Bisikan-bisikan jahat di kepalanya lenyap, tergantikan oleh keheningan total. Dia telah menjadi kosong sepenuhnya, hanya sebuah cangkang yang tersisa bergabung dengan barisan warga yang telah kehilangan jiwa mereka. Air mata mengalir di pipi Bu Siti melihat Pakades Pardi, pemimpin yang ia hormati, akhirnya menyerah. Namun ia tidak boleh berhenti. Ini adalah pertempuran terakhir. Dengan seluruh sisa kekuatannya, Bu Siti mengucapkan ayat terakhir. Suara gemuruh mengguncang senang larangan. Bayangan raksasa menari-nari di kegelapan, mendadak tertarik ke arah sendang, seolah disedot paksa. Air sendang menyedot bayangan itu, berputar-putar dalam pusaran mengerikan sebelum akhirnya menguap. Dengan suara desisan, hawa dingin yang menusuk perlahan menghilang, tergantikan oleh kehangatan normal udara malam. Alhamdulillah, gumam Bu Siti kemudian terduduk lemas. Keheningan kembali menyelimuti, tapi kali ini bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang melegakan. Aura menakutkan yang menyelimuti sendang telah lenyap. Entitas itu telah dipaksa kembali ke dimensinya atau mungkin binasa selamanya. Warga yang kosong terhuyung-huyung, kemudian terjatuh. Kilau hitam di mata mereka perlahan memudar, digantikan oleh tatapan kosong seperti baru terbangun dari tidur panjang. Mereka mulai mengerang, bukan karena bisikan jahat, melainkan karena kebingungan dan rasa sakit yang kembali. Yang pertama dirasakan, disadari oleh Bu Mardi adalah kulitnya sendiri. Rasa gatal itu kembali datang, ruam dan lepuhan mulai muncul lagi di tangan. Dia menatap telapak tangannya, kemudian menoleh ke arah warga lain yang menolak perjanjian. Kulit mereka juga menunjukkan gejala wabah kembali.
Harga penebusan telah dibayar. Perjanjian itu memang dibatalkan, tetapi imbalan yang diberikan entitas kekebalan dari wabah juga ditarik kembali. Wabah penyakit kulit yang menjijikan itu kembali melanda mereka yang telah disembuhkan oleh perjanjian dan memperburuk kondisi yang mereka menolak di awal. Tetapi ada perbedaan krusial. Rasa sakit dan gatal kali ini terasa normal. Itu adalah penyakit, bukan kutukan. Mereka yang kini kembali sakit merasakan kebingungan, tapi juga merasakan semacam kelegaan aneh. Jiwa mereka utuh. Mereka tidak lagi dihantui bisikan dan bayangan. Mereka adalah manusia seutuhnya, meski kini kembali sakit. Bu Siti menatap gadis Pardi yang masih terbaring tak bergerak. Dia tahu tidak semua bisa diselamatkan. Beberapa jiwa mungkin sudah terlalu dalam terkikis, namun sebagian besar warga yang kosong mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Meskipun masih bingung, mereka telah kembali, tetapi dengan ingatan mengerikan tentang kekosongan yang mereka alami. Matahari terbit menyinari desa Waruduwur. Wabah penyakit kulit memang kembali menyerang mereka yang sempat sembuh karena perjanjian. Desa kembali dipenuhi erangan gatal dan keluhan sakit, namun kali ini ada perbedaan mendasar. Penyakit itu tak lagi menakutkan. Itu adalah penyakit fisik yang bisa diobati dan perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan dengan pengobatan tradisional sederhana yang sempat diremehkan, luka-luka di kulit akan sembuh, menyisakan bekas, tetapi jiwa mereka utuh. Namun tidak semua kembali sepenuhnya. Gadis Pardi yang jatuh di saat-saat terakhir tetap pada kondisi itu, matanya hampa dan ia tak merespon panggilan. Beberapa warga lain yang terlalu lama terpengaruh entitas juga tidak sepenuhnya pulih. Mereka mungkin bisa bergerak dan bernafas, tapi sebagian dari diri mereka, semangat mereka telah hilang selamanya. Bu Siti dengan kedua tangannya yang kini dipenuhi ruam gatal memimpin proses pemulihan desa. Dia merawat yang sakit, memberikan dukungan moral pada yang trauma. Ia tak lagi dipandang sebagai seorang luar, melainkan penyelamat yang telah mengembalikan desa Waruduwur dari ambang kehancuran. Dia tahu tugasnya tidak akan mudah. Membangun kembali desa berarti membangun kembali kepercayaan, menyembuhkan trauma, dan mengajarkan warga untuk tak lagi mencari jalan pintas di hadapan masalah apapun. Tidak ada lagi yang berani mendekati sendang larangan. Tempat itu kini diselimuti aura tabu yang lebih kuat dari sebelumnya. Warga tidak tahu bahwa entitas itu mungkin telah musnah atau hanya dipaksa kembali ke tempat asalnya. Mereka harus selalu waspada dengan segala bentuk godaan setan dan harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari-hari berlalu, kulit-kulit yang sakit mulai sembuh, menyisakan bekas luka permanen yang menjadi pengingat bisu tawa kembali terdengar di Waruduwur, tetapi kini diiringi kebijaksanaan baru dan kewaspadaan yang abadi. Dan di setiap malam Jumat Kliwon, ketika bulan menggantung tinggi di langit, bayangan sendang larangan akan memanjang, mengingatkan mereka tentang janji yang pernah diucap dan harga yang telah dibayar. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Hendrik Rowin. Keren nih kisah kayak gini ya. Suasana desanya dapat, dan saya suka juga nih kisah-kisah yang seperti ini. Seperti ciri khas Mas Hendrik ya. Dan di sini bagaimana Ki Lurah Kerta ternyata dia lebih yang kerok dari semuanya. Jadi mungkin teman-teman bingung nih, di sini ada Pak Kades, ada Ki Lurah. Jadi Ki Lurah ini bukan berarti dia lurah, teman-teman. Jadi itu seperti nama ya, entah kan di daerah-daerah biasa begitu. Jadi namanya memang Ki Lurah Kerta, bukan berarti dia adalah seorang lurah, karena kades dan lurah itu kan sama. Dan bagaimana di sini seorang Bu Siti ya, bidan, dia kan basicnya bidan, jadi mungkin lebih berpikiran logis. Dan di sini dia menolak ritual yang dilakukan oleh Ki Lurah Kerta di sendang larangan itu, dan bagaimana di sini terjadi perpecahan di antara warga, antara yang percaya sama yang enggak. Dan di sini ternyata awalnya oke, yang percaya sembuh, tapi ternyata di balik itu semua ada harga yang dibayar, hingga kemudian Bu Bidan Siti akhirnya melakukan sesuatu dan Ki Lurah Kertanya nih udah kabur entah kemana ya. Pada akhirnya semuanya bisa diselesaikan, bahwasanya ya itu sudah menyimpang ya teman-teman ya, apa yang sudah diperbuat oleh Ki Lurah Kerta. Jadi sebenarnya penyakit itu kan ujian, dan
tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Karena ketika Allah menurunkan satu penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Tinggal masalah waktu aja, kapan sih sembuhnya, kapan sih obatnya bisa ada. Mungkin itu ya teman-teman ya. Intinya harus lebih bersabar lagi dan terus berusaha dengan cara yang baik untuk mendapatkan sesuatu. Menurut saya itu hikmah baiknya. Terima kasih Mas Hendrik Rowin atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman para penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.